dalam perkara pidana nomor register 17/pidana B/2023 Pengadilan Negeri Surabaya. Identitas terdakwa Gemini Mason Andromeda, tempat lahir Surabaya, umur 32 tahun, tanggal lahir 6 Mei 1991, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Perumahan Vestri nomor 3 Surabaya, agama Islam, pekerjaan manajer umum di sebuah grup perusahaan bernama Andromeda Group, pendidikan terakhir S2 Bisnis dalam Harvard University. Majelis Hakim yang mulia, tim jaksa penuntut umum yang terhormat, saudara terdakwa dan hadirin yang saya hormati. Izinkanlah saya bertanda tangan di bawah ini Maharani Aulia Rahmawati. Terlebih dahulu perkenalkan, saya selaku penasihat hukum terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober tahun 2023 bertindak untuk dan atas nama terdakwa Gemini Mason Andromeda. Pada kesempatan kali ini, kami memanjatkan segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam sehat dan walafiat. Bahwa dengan ini saya selaku penasihat hukum terdakwa menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan nota keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum dalam perkara atas nama Gemini Mason Andromeda atas kejahatan pasal 458 ayat 1 KUHP, pasal 338, 339 dan juga pasal 340. Atas tujuan tersebut, eksepsi ini kami sampaikan dengan pertimbangan bahwa ada hal-hal yang perlu kami sampaikan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran dan juga keadilan. Sebagaimana tercantum dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 7, pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pasal 14 ayat 1 Konvenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan International Convention on Civil and Rights, yang pada intinya menyebutkan bahwa semua orang adalah sama di depan hukum tanpa adanya diskriminasi apapun, serta berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang sama. Bahwa dalam persidangan kali ini, kiranya Majelis Hakim yang mulai mencermati kualitas surat dakwaan yang telah disampaikan oleh jaksa penuntut umum mengenai rumusan teori, penjabaran terhadap perkara dan penerapan ketentuan undang-undang serta kesesuaiannya terhadap norma-norma hukum, fakta dan bukti kejadian yang sebenarnya, bahwa adanya rumusan hukum yang tidak sesuai dengan kebenaran dan surat dakwaan membentuk suatu konstruksi hukum yang dapat menyudutkan terdakwa pada posisi lemah secara yuridis. Keberatan ini terhadap surat dakwaan akan kami sampaikan setelah mempelajari surat dakwaan yang telah dibacakan saudara penuntut umum. Maka berdasarkan pasal 156 ayat 1 KUHP, sekarang tiba giliran saya selaku penasihat terdakwa untuk mengajukan nota keberatan. Penasihat hukum terdakwa bersamaan dengan melimpahkan berkas ke Pengadilan Negeri pada 28 Oktober 2023, kami selaku tim penasehat menemukan beberapa kejanggalan dan ketidaksesuaian dalam surat dakwaan, sehingga hal tersebut perlu kami tanggapi. Adapun beberapa keberatan kami terhadap pemeriksaan ini pada pokoknya adalah: yang pertama, surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan juga tidak lengkap. Sebagaimana agar memutus perkara ini, yang pertama, menerima dan mengabulkan nota keberatan terdakwa atau dari saya penasihat hukum. Selanjutnya, untuk kesimpulan dan permohonan, saya mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan nota keberatan dari kami tim penasihat hukum dan juga menyatakan surat dakwaan penuntut umum dengan nomor 17/Pidana B/2023 dari Pengadilan Negeri Surabaya adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima. Yang ketiga, mengembalikan berkas perkara pada penuntut umum. Yang keempat, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, martabatnya sebagai seorang yang telah dicemarkan nama baiknya oleh dakwaan penuntut umum. Yang kelima, membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara. Baik, segitu saja yang mulia. Terima kasih. Dari pihak jaksa penuntut umum ingin memberikan keterangan.
Guna kepentingan bersama sesuai dengan pasal 203 ayat 30C, Majelis Hakim menyatakan penundaan pemeriksaan dan persidangan dan akan dilanjutkan pada hari Jumat 3 November 2023 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di tempat yang sama. Dimohon berdiri. Sidang kedua Jumat 3 November 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Jumat tanggal 3 November 2023, sidang perkara nomor register perkara 17 dari pidana B garing 2023 dari Pengadilan Negeri Surabaya dengan agenda pemeriksaan saksi dan barang bukti terhadap terdakwa atas nama Gemini Mason Andromeda siap dimulai. Jaksa penuntut umum dan penasehat hukum dipersilakan memasuki ruang sidang. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Apakah saudari jaksa penuntut umum sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Apakah saudari penasihat hukum sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan nomor register perkara 17 garing pidana B garing 2023 garing Pengadilan Negeri Surabaya dengan agenda pemeriksaan saksi dan bukti terhadap terdakwa atas nama Gemini Mason Andromeda. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada jaksa penuntut umum silakan menghadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Baik, Pak, Yang Mulia. Mari kita menghadirkan saksi atas nama Dilakukan Hadiansyah di persidangan. Saksi dipanggil. Saksi atas nama Gerard Rahadiansyah dipersilakan memasuki ruang sidang. Kepada jaksa penuntut umum silakan hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang kali ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saudari jaksa penuntut umum, apakah alat bukti dan saksi sudah siap dihadirkan di persidangan? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini? Jaksa penuntut umum, satu orang saksi, Yang Mulia. Silakan saksi dihadirkan di tempat persidangan. Baik, Yang Mulia. Polisi Saudari jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi korban, Yang Mulia. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani
agama, alamat, pekerjaan, kebangsaan. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji kepada juru sumpah agar mengambil tempat. Saksi dimohon berdiri. Saudara ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Sekarang duduk bersumpah, silakan kembali. Saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Saudara kenal dengan terdakwa? Saudara saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Saya sangat mengetahui bahwa pada mata saya sendiri saya melihat korban panggil tersangka bersebuah tahan kontrol untuk bicara dan kita. Lalu tersangka melakukan pistol kepada korban. Tersangka pun menembaknya. Lalu korban minta tolong, namun disiksa oleh tersangka dan saya itu. Bagaimana bisa saudara tahu dengan proses setidak itu? Saya peringatkan lagi kepada saudara adalah apabila memberi keterangan palsu, saudara dapat diancam pidana penjara selama-lamanya 7 tahun yang diatur dalam pasal 242 KUHP. Baik, lalu bagaimana reaksi saudara saat melihat kejadian tersebut? Saya bingung saya tidak tahu karena mereka berdua mempak itu. Baik, coba jelaskan. Apakah saudara mengetahui apa saja yang digunakan tersangka, mungkin ciri-ciri alat yang digunakan untuk menyayat kulit korban? Saya mau tahu kita berjuang di kantor, tapi saya tidak mengambilnya dan saya lupa. Baik, saudara jaksa penuntut umum silakan serahkan barang bukti ke majelis hakim.